Oke, jadi handphone yang gue bahas kali ini adalah Samsung Galaxy A05. HP ini dapetin peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pendahulunya di Samsung Galaxy A04. Untuk peningkatan yang gue maksud di sini adalah HP ini bisa dapetin update selama 4 tahun, rekam video 1080p 60fps dan SoC-nya menggunakan MediaTek Helio G85. Bisa dibilang ini adalah prosesor yang dikhususkan untuk performa, sedangkan untuk generasi pendahulunya itu dikhususkan untuk efisiensi. Ya udah langsung aja. Ini adalah videonya. Silahkan. Halo semuanya, balik lagi sama gue Dio Nugroho dari channel Gadget Body. Oke, jadi yang gue pegang saat ini adalah Samsung Galaxy A05 dengan varian tertingginya di 6/128GB. Kalau untuk harganya, handphone ini dibanderol di harga 1.899.000 atau 1,9 juta. Oke, jadi untuk bentuk dusnya itu seperti ini. Dan untuk warna yang gue pilih, ini yang warna light green. Soalnya menurut gue untuk di tahun 2023 ini adalah warna paling favoritnya Samsung. Dan ciri khas di kelas handphone entry levelnya Samsung itu kalau ngebuka dusnya itu harus didorong kayak gini. Untuk di dalamnya ini ada kotak yang isinya itu ada kabel casan Type C to Type C, terus ada buku manual dan kartu garansinya. Terus di bawahnya lagi ada handphonenya dan di bawahnya lagi ada SIM ejectornya. Terus di sini ada beberapa selling point dari handphone ini. Tulisannya itu ada Infinity U, dual kamera dan battery. Dan seperti inilah penampakan pertama kali Samsung Galaxy A05. Kalau gue lihat di sini itu nggak banyak aplikasi yang terinstall dari handphone ini. Terus kalau gue coba cek di storage awalnya, untuk sistem itu memakan sekitar 30GB dan untuk sisa memorinya itu 95GB. Untuk versi Androidnya di sini juga udah langsung ke Android 13 dengan One UI Core 5.1. Kalau untuk spesifikasinya, handphone ini pakai MediaTek Helio G85 12 nanometer. Secara SoC, Galaxy A05 ini meningkat dari generasi pendahulunya yang masih pakai MediaTek Helio P35. Dan gue juga bisa dapetin skor Antutu di 220 ribuan. Kalau untuk varian RAM dan memori internalnya di sini tuh ada 3 varian, dan yang gue coba saat ini di versi tertingginya yang pakai 6/128GB. Untuk variannya ini juga meningkat dari yang sebelumnya. Untuk varian tertinggi itu cuman di 4/64GB aja. Cuma sayangnya untuk memori internal dari Galaxy A05 ini masih pakai eMMC bukan pakai UFS. Tapi ini termasuk wajar buat di kelas 1 jutaan. Kalau untuk baterainya, HP ini pakai 5000 mAh dan support pengecasan sampai 25 watt. Untuk ngecasnya ini juga meningkat dari yang pendahulunya cuman mentok di 18 watt aja. Dan tambahan yang menarik di sini adalah untuk Bluetoothnya udah pakai versi 5.3. Ini meningkat juga dibandingkan yang pendahulunya yang masih pakai Bluetooth 5.0. Nantinya ini bakalan berfungsi untuk ngurangin latency delay kalau misalnya kalian lagi pakai tvOS di handphone ini. Kalau untuk di bagian layar, HP ini pakai ukuran layar 6,7 inci PLS LCD dengan resolusi 720p x 1600 pixel atau HD+ dengan refresh rate 60Hz. Untuk ukuran layarnya ini juga meningkat dari yang sebelumnya pakai 6,5 inci, sekarang pakai 6,7 inci. Jadi untuk pemakaian sehari-hari bisa lebih enak lah. Jadi layarnya lebih gede gitu. Untuk bezelnya ini masih sama kayak generasi pendahulunya. Dia pakai model kamera depan Infinity U dengan bezel bawah yang masih cukup tebal. Kalau untuk di sebelah kanan ini ada tombol on off dan tombol volume. Terus di sisi atas itu ada mic, di sebelah kiri ada slot SIM tray, dan di bagian bawah itu ada jack audio, ada mic, port Type C dan lubang speaker. Untuk slot SIM tray-nya ini ada 3, bisa untuk 2 slot SIM card dan 1 slot micro SD up to 1TB. Kalau untuk desain belakangnya ini masih mirip sama kakaknya di Galaxy seri A yang A14 sampai ke seri flagshipnya di Samsung Galaxy S23. Yang bikin beda itu cuma di bagian lensa belakangnya aja. Soalnya lensa belakang dari handphone ini cuma pakai 2 lensa kamera aja. Untuk framenya pun ini kotak dan warnanya dibikin senada dengan bodi belakangnya. Tapi di sini yang kelihatan menurut gua agak kurang itu ada tekstur garis gitu yang menurut gua malah bikin handphone ini jadi nggak kelihatan premium. Untuk materialnya ini masih pakai plastik dan untuk sidik jari ini nggak terlalu kelihatan. Walaupun udah gue tempel-tempel kayak gini tetap nggak terlalu kelihatan dan menurut gue ini cukup bagus. Kalau untuk bobotnya ini bisa dibilang cukup standar, nggak terlalu enteng dan nggak terlalu berat juga. Di sini gue coba timbang, untuk bobotnya itu ada di angka 192 gram. Masih aman lah ya, yang penting kan nggak di atas 200 gram. Dan fitur menarik dari handphone ini, dia punya fitur yang namanya RAM Plus. Jadi di sini ada opsi tambahan RAM dari 2GB sampai 6GB. Untuk Dolby Atmos di sini juga masih ada, tapi sayangnya tetap harus pakai tvOS atau earphone dulu biar bisa aktif. Dan di sini gue juga coba untuk fitur split screen dan menurut gue ini masih tergolong nyaman buat dipakai. Mungkin karena prosesor yang dipakai emang udah mumpuni, ditambah gue juga nambahin RAM-nya pakai RAM Plus di 6GB. Kalau untuk pop-up view di sini menurut gue masih kerasa cukup enak dan digeser-geser kayak gini tuh masih kerasa cukup nyaman buat dipakai. Kalau untuk dual messenger di sini juga masih bisa, tapi sayangnya di sini cuma ada opsi buat WhatsApp sama Facebook aja. Nah, saran gue buat kalian yang suka ngecas semalaman, kalian bisa aktifin fitur protect baterai dari handphone ini.
Jadi nantinya handphone kalian bisa ngecas mentok sampai 85 watt aja. Fitur ini sangat amat berguna biar baterai kalian jadi lebih awet. Oke, kalau untuk kameranya, untuk resolusi kamera belakangnya ini masih sama kayak generasi pendahulunya, masih pakai 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera deep sensor. Tapi untuk kamera depannya ini ada peningkatan dari yang sebelumnya pakai 5 megapiksel, sekarang pakai 8 megapiksel. Dan isi settingan kameranya di sini ada portrait, ada foto, ada video dan more. Di more ini juga ada pro, ada panorama, food, night, slow motion dan hyperlapse. Dan peningkatan di sini untuk sekarang kamera belakangnya ini bisa nge-record sampai resolusi Full HD 60 fps. Ini jarang banget ditemuin di kelas HP 1 jutaan. Oke, jadi gue udah sempat ngambil sampel foto dan videonya dan beginilah hasilnya. Dan ini untuk yang Full HD 30 fps, dia detailnya lebih kerasa detail dibandingkan yang 60 fps. Itu agak sedikit soft, mungkin kayaknya butuh perbaikan lagi di next update selanjutnya. Ini detailnya bagus ini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman dari Full HD 60 fps. Cuma kalau gue lihat untuk detailnya atau HDR-nya itu kayaknya nggak aktif deh nih yang 60 fps. Soalnya pas gue lihat di previewnya ini agak soft, beda dibandingkan yang 30 fps, dia lebih kerasa detail. Dan karena gue uploadnya di 25 fps di video YouTube-nya, mungkin ini bakalan agak sedikit goyang. Cuma kalau gue lihat di previewnya, ini lebih baik daripada yang pakai 30 fps-nya. Dan biar durasi video ini makin panjang, di sini gue mau nambahin settingan dari beberapa game yang udah gue download dari handphone ini. Tapi disclaimer dulu, di sini gue mau ngasih lihat settingannya dulu ke kalian, dan untuk video pengetesannya nanti bakalan gue tambahin di video reviewnya. Untuk game Mobile Legends, HP ini bisa dapat di settingan default di frame rate high dan grafiknya medium. Di sini kalian masih bisa ke settingan grafik ultra. Kalau untuk PUBG Mobile, di sini gue bisa dapat di settingan smooth ultra dan HD high. Sayangnya karena sensor gyroscope dari handphone ini itu nggak ada, baik software maupun hardware, jadi gue nggak bisa aktifin fitur gyronya. Dan untuk Genshin Impact, di sini gue bisa dapat grafik di settingan default lowest di 30 fps. Dan karena gue penasaran banget sama performa dari handphone ini, gue coba aja deh buat main Genshin Impact di handphone ini. Di sini gue pakai settingan lowest, tapi FPS-nya gue naikin ke 60 fps. Dan pas pertama kali main itu rasanya masih ada throttling di awal, dan pas kondisi musuhnya rame itu mulai kerasa agak patah-patah, tapi pas musuhnya lagi sendiri itu masih kerasa enak banget buat dimainin. Dan overall buat HP di harga 1 jutaan, HP ini termasuk enak buat main Genshin Impact. Kalau gue bisa jabarin, handphone ini tuh emang beneran ada peningkatan dari segi performanya. Untuk pemakaian daily itu kerasa lebih cepat kalau dibandingkan sama generasi pendahulunya. Untuk minusnya paling HP ini tuh nggak ada tempered glass bawaan dan nggak ada case bening juga. Jadi kalian harus beli secara terpisah. Kalau untuk kepala casannya itu kalian nggak usah khawatir, soalnya kalian bakalan dapetin tambahan travel adapter 25 watt seharga 299.000. Terus ada Samsung Care Plus selama 3 bulan untuk proteksi layar retak, dan paket data bundling AM3 84GB per tahun dengan minimal pembelian paket data senilai Rp30.000 sebulan. Dengan catatan kalian harus beli di websitenya samsung.com atau bisa di officialnya, itu juga bisa. Dan juga ada penawaran menarik, kalau kalian beli pakai Finance Plus kalian bakalan dapetin cashback senilai Rp100.000. Kalau misal gue ditanya mending beli yang varian berapa, kalau menurut gua buat kalian yang emang beneran pakai handphone ini buat dipakai sendiri atau buat dipakai dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun, saran gue mending kalian beli yang versi tertingginya yang 6/128GB. Tapi buat kalian yang emang beli handphone ini entah buat kado atau buat dipakai untuk anak kalian, mending kalian beli yang versi terendahnya di 4/64GB atau beli yang 4/128GB, itu juga nggak apa-apa. Kalian bisa hemat 200 ribuan. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Dan semua link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Terima kasih banyak, gue Tunur cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao. See you next video.